Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini baru kami mengadakan rapat pleno KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan selama ini dalam rangka mempercepatan untuk melakukan langkah cepat dalam mewujudkan Indonesia sebagai produk halal. Dan kita rapat pleno ketiga ini ingin lebih pada pelaksanaannya, jadi mewujudkan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia. Dari berbagai capaian yang tadi disampaikan baik oleh Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNKS maupun juga PLT, ini telah dicapai berbagai capaian yang cukup signifikan. Dan di dalam pertemuan tadi juga banyak pandangan-pandangan dari Pak Menko maupun dari Pak Menteri Pariwisata dan juga dari para peserta yang lain. Dan diharapkan bahwa upaya-upaya percepatan baik di dalam menyangkut masalah industri halal maupun juga industri keuangan dan juga hal-hal yang lain, ekosistem industri halal ini bisa kita bangun dengan lebih baik lagi. Barangkali itu. Untuk lebih jelasnya saya minta Bu Menteri Keuangan untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Wapres bahwa kita mengadakan rapat pleno yang ketiga untuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Rapat pleno ini sekaligus juga untuk terus melihat dan memonitor perkembangan dan kemajuan dari berbagai inisiatif strategis yang berhubungan dengan pengembangan industri halal. Tadi telah disampaikan Bapak Wapres bahwa untuk tahun ini kita akan mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terkemuka di dunia, sehingga fokusnya memang untuk bagaimana memperkuat ekosistem dari industri halal. Beberapa progres atau kemajuan yang dilaporkan oleh berbagai kementerian lembaga pada hari ini adalah, pertama, kita sudah mendukung dan terus memperkuat perkembangan industri halal Indonesia. Ini selain perkembangan dari kawasan industri halal yang sekarang sudah dibangun, juga akan dibuat semakin sistematis adanya peningkatan dari kinerja dari kawasan industri halal ini. Terutama tadi selain yang existing, Bapak Wapres menyampaikan untuk isinya. Jadi jumlah perusahaan yang bisa masuk dan kemudian melihat insentif fiskal maupun non-fiskalnya. Kementerian terkait, baik itu Kementerian Keuangan dari sisi insentif fiskal maupun non-fiskal, dan juga dari Kementerian Industri, Perdagangan maupun KL lainnya di bawah tadi Pak Menko Perekonomian. Untuk ini juga akan dibangun terutama di kawasan Batam Bintan dan Kepulauan Riau untuk transformasi dari industri halalnya, sehingga dia bisa menjadi global hub untuk value chain industri halal dunia. Kemudian kita juga meningkatkan dari sisi persiapan untuk 2023 untuk industri halal ini. Tadi telah disampaikan dari BPJPH untuk simplifikasi dan juga penurunan biaya untuk sertifikasi halal. Dari APBN sudah disediakan untuk tahun ini dan tahun depan 1 juta, bahkan 2024 10 juta untuk pelaku terutama UMKM. Ini tentu membutuhkan kesiapan dari keseluruhan ekosistem dari sertifikasi industri halal, terutama untuk UMKM. Beberapa langkah strategis Bapak Wapres sudah mengarahkan. Satu, untuk rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan.
itu lebih dari 1.400 di seluruh Indonesia akan ditargetkan untuk segera diakselerasi menjadi prioritas karena ini menjadi hulu dari berbagai produk daging yang akan dikonsumsi di Indonesia, terutama yang akan digunakan oleh UMKM agar mereka segera mendapatkan sertifikat halal. Nanti kita akan koordinasikan baik dari sisi biayanya, akan menggunakan fiscal tools yang ada, termasuk di daerah karena ini sebagian sangat besar adalah milik pemerintah daerah atau milik swasta yang harus kita lihat. Kemudian untuk beberapa yang kita tadi telah sampaikan, beberapa inisiatif seperti pembangunan indikator aktivitas usaha syariah dan konsep PDB yang berbasis syariah. Ini kita akan melakukan bersama Bank Indonesia dan BPS serta tentu kementerian terkait karena ini akan mendukung pembangunan dashboard untuk pusat data ekonomi syariah sehingga tracking kita juga akan semakin kredibel. Kemudian untuk pengembangan KPBU syariah. Tadi telah disampaikan 2 kementerian lembaga yang sudah inisiatif yaitu Kementerian PUPR, seperti kita ketahui banyak sekali KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha tapi basisnya dan struktur transaksinya syariah dilakukan oleh PUPR dan Kementerian Perhubungan dan juga di daerah. Ini kita sekarang akan mendukung daerah dan nanti kita akan menggunakan special mission vehicle yang ada di Kementerian Keuangan untuk terus mengembangkan berbagai KPBU yang berbasiskan pada transaksi syariah. Nanti kita lihat dari kementerian dari KL dalam hal ini termasuk OJK dan BI yang terus membangun keuangan syariah termasuk crowdfunding, cash wakaf dan juga sukuk yang sekarang ini sudah sangat cukup maju terutama yang diisu oleh pemerintah. Bank Indonesia juga akan semakin mengembangkan menggunakan instrumen sukuk ini di dalam pengembangan pendalaman keuangan syariah. Bapak Wapres juga meminta agar Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah KDEKS di 6 provinsi yang sudah dibentuk untuk diakselerasikan. Tadi Pak Sandiaga Uno yang sering ke daerah-daerah untuk promosi pariwisata, beliau juga akan terus juga mendukung dan berbicara dengan berbagai daerah sehingga KDEKS ini juga bisa terus diakselerasikan, tentu bekerja sama dengan kementerian lembaga lainnya. Selanjutnya Bapak Wapres, saya rasa itu yang paling penting dari apa yang kita lakukan hari ini. Bapak Wapres meminta kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan sinergi dan koordinasi kementerian lembaga sehingga kita bisa terus meningkatkan dan mewujudkan tadi Indonesia sebagai global hub dan global production dari industri halal. Oh, Pak Menko PMK, mohon maaf Bapak nanti Pak Menko PMK tadi menyampaikan berbagai dukungan dari BRIN atau dari sisi penelitian termasuk yang mungkin paling banyak dikonsumsi adalah gelato atau dalam hal ini yang disubstitute sehingga dia bisa dihasilkan dengan assurance atau jaminan kehalalannya. Ini membutuhkan berbagai penelitian dan BRIN telah melakukan serta berbagai tadi yang disampaikan oleh Bapak Wapres peningkatan komunitas untuk inovatif halal berbasis teknologi. Ini juga salah satu penting karena aspirasi terutama banyak sekali masyarakat muda yang educated dan suka dengan sains dan teknologi tapi tetap bisa mendukung dan meningkatkan apa yang kita sebutkan sebagai komunitas dari inovatif yang berbasiskan kepada industri halal dan berbasiskan syariah. Demikian Bapak Wapres yang kami bisa sampaikan. Assalamualaikum Pak Wapres, saya